Bismillah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang analisis data laporan keuangan. Sebuah laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan data yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi akan lebih bermanfaat jika kita lakukan analisa terhadap laporan keuangan tersebut. Informasi-informasi tersebut nanti kita gunakan untuk mengambil berbagai keputusan-keputusan keuangan. Pentingnya analisis laporan keuangan, yang pertama adalah dari analisis laporan keuangan kita bisa mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kemudian dari informasi-informasi yang kita peroleh dari laporan keuangan itu kita dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan saat ini. Dari analisis laporan keuangan kita juga bisa jadikan sebagai alat perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan. Untuk melakukan analisis laporan keuangan harus dilakukan secara teliti, mendalam, dengan menggunakan teknik-teknik analisis yang tepat. Dan yang paling penting, menganalisis laporan keuangan itu harus jujur. Data yang digunakan adalah sesuai dengan data-data yang sebenarnya. Data-data yang relevan dengan bukti-bukti transaksi yang dimiliki oleh perusahaan. Manfaat analisis laporan keuangan. Yang pertama, sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, bagi manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi kondisi perusahaan dari perspektif keuangan. Kemudian bagi kreditor sebagai alat untuk memperkirakan resiko di masa yang akan datang. Dan sebagai alat penilaian bagi stakeholder. Di dalam prakteknya, analisis laporan keuangan ini menggunakan dua metode. Yang pertama analisis vertikal, yang kedua analisis horizontal. Dalam analisis vertikal, data yang digunakan hanya untuk satu periode akuntansi saja. Jadi, karena data digunakan hanya satu periode akuntansi, kita tidak dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur laporan keuangan tersebut. Kalau pada analisis horizontal, analisis dilakukan terhadap beberapa periode akuntansi, sehingga dapat diketahui apakah ada perubahan-perubahan pada unsur-unsur yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, beberapa teknik analisis laporan keuangan yang bisa kita gunakan adalah yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan. Dalam analisis ini, kita menggunakan dua periode akuntansi atau lebih untuk mengetahui adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Informasi dari perubahan-perubahan tersebut akan diketahui apakah perusahaan mengalami kemajuan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian analisis tren merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Nah, dalam analisis tren ini nantinya kita akan menghitung indeks-indeks dari pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan. Kemudian analisis persentase per komponen merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada pada neraca maupun yang ada pada laporan laba rugi. Selanjutnya analisis sumber dan penggunaan dana dan analisis sumber dan penggunaan kas. Ini sama. Dalam analisis ini kita akan mengetahui sumber-sumber dana atau sumber-sumber kas perusahaan, kemudian untuk apa dana atau kas perusahaan tersebut digunakan. Nah, nanti diketahui beberapa perubahan yang terjadi, kemudian dianalisa penyebab terjadinya perubahan tersebut. Selanjutnya adalah analisis rasio. Nah, analisis rasio ini analisis yang paling sering dilakukan, merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pos-pos atau perkiraan-perkiraan yang ada dalam laporan keuangan. Selanjutnya analisis laba kotor, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke periode berikutnya. Terakhir, analisis titik pulang pokok atau break even point, yaitu analisis untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan perusahaan itu yang menyebabkan perusahaan tidak mengalami kerugian atau tidak memperoleh keuntungan. Nah, jika
penjualan melebihi titik break even point berarti perusahaan memperoleh laba, tapi sebaliknya jika penjualan berada di bawah titik break even point maka perusahaan mengalami kerugian. Baik, kita lanjutkan. Analisis laporan keuangan yang pertama dengan menggunakan teknik analisis perbandingan laporan keuangan. Pertama kita lihat dulu perubahan-perubahan yang terjadi dalam laporan neraca. Beberapa penyebabnya adalah yang pertama adanya perolehan aktiva baru, yang kedua adanya pengurangan aktiva, yang ketiga berubahnya bentuk aktiva dari tetap ke lancar, yang keempat adanya perubahan dari laba rugi perusahaan, yang kelima adanya penambahan atau pengurangan modal, dan yang keenam adanya perubahan-perubahan lainnya. Hasil analisis perubahan dalam laporan neraca akan dapat diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi, yang biasanya disajikan dalam sebuah laporan neraca perbandingan, yang memuat jumlah dalam rupiah, jumlah kenaikan dalam rupiah, jumlah penurunan dalam rupiah, perbandingan dalam persentase, dan perbandingan dalam bentuk rasio. Untuk lebih jelasnya, kita lihat sebuah contoh. Di sini disajikan neraca perbandingan periode 31 Desember 2018 dan 2019 dalam jutaan rupiah. Oke, ini dia bentuk dari neraca perbandingan. Di sini ada pos-pos dalam neraca, ada periode, ada 2018 dan 2019. Kemudian ada naik turun apakah dalam rupiah atau dalam persentase. Dan kolom terakhir adalah rasio. Nah, di sini untuk data-data yang mengalami penurunan itu disajikan dalam kurung, ya, baik dalam rupiah maupun dalam persentase datanya diberi tanda kurung. Ini lanjutannya, ya. Dari data-data inilah nantinya yang akan kita analisa satu persatu, apakah mengalami kenaikan atau penurunan dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Dari data neraca perbandingan tadi, kita analisa apa saja perubahan-perubahan yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Yang pertama dari sisi aktiva lancar. Kita lihat di sini, untuk kas terjadi kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 100 juta rupiah atau sebesar 40%. Yang kedua tentang giro, di sini juga terlihat ada peningkatan sebesar 25 juta rupiah atau sebesar 14,3%. Setelah dianalisa, ternyata penyebabnya adalah adanya pembayaran lewat giro dan setoran ke rekening tersebut. Yang ketiga, untuk surat-surat berharga turun 90 juta rupiah atau sebesar 64,3%. Dan dari hasil analisa juga diketahui disebabkan karena adanya pencairan surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, terjadi penurunan pada piutang sebesar 100 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran oleh debitur. Yang kelima, persediaan mengalami peningkatan sebesar 25 juta rupiah atau sebesar 20%. Hal ini terjadi karena adanya pembelian sejumlah persediaan untuk diperdagangkan. Yang keenam, dari semua perubahan aktiva lancar tersebut, maka terjadi penurunan total aktiva lancar sebesar 40 juta rupiah atau sebesar 3,9%. Kita lanjutkan analisa sisi aktiva tetap. Yang pertama, terjadi peningkatan nilai tanah sebesar 1,2 miliar atau sebesar 40%. Hal ini terjadi karena telah dibeli tanah untuk perusahaan. Yang kedua, begitu juga dengan mesin, naik menjadi 1 miliar rupiah karena perusahaan membeli mesin baru. Yang ketiga, nilai kendaraan turun di tahun 2019 sebesar 500 juta rupiah atau sekitar 33,3%. Yang dari hasil analisa diketahui penyebabnya adalah karena penjualan kendaraan lama yang sudah habis umur ekonomisnya. Yang keempat, akumulasi penyusutan meningkat sehubungan dengan pembelian tanah dan mesin tadi. Peningkatan ini terjadi sebesar 12,5% atau sebesar 50 juta rupiah.
Yang kelima, total aktiva tetap juga mengalami peningkatan sebesar 1,65 miliar atau sebesar 25,5% yang disebabkan karena penambahan aktiva tetap lebih besar dari yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keenam, untuk total aktiva lainnya kondisinya turun sebesar 110 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena sebagian komponen aktiva lainnya sudah selesai, seperti contoh bangunan dalam proses yang saat ini sudah selesai proses pembangunannya. Yang ketujuh, total aktiva meningkat sebesar 1,5 miliar atau sebesar 18,8% yang disebabkan karena adanya peningkatan aktiva secara keseluruhan. Nah, sekarang kita beralih ke sisi hutang lancar. Yang pertama, untuk hutang lancar nilainya turun sebesar 300 juta rupiah atau sekitar 54,6%. Hal ini disebabkan karena di tahun 2019 terjadi pelunasan hutang yang sudah jatuh tempo. Untuk hutang dagang, nilainya meningkat menjadi sebesar 100 juta rupiah atau sebesar 100%. Ini terjadi karena adanya penambahan pembelian barang dagangan secara kredit. Yang ketiga, hutang wholesale nilainya turun karena dilunaskan semuanya oleh perusahaan, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Sehingga terlihat pada tahun 2019 nilai hutang wholesale-nya adalah 0. Yang keempat, hutang lainnya nilainya meningkat sebesar 50 juta rupiah atau sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan seperti hutang gaji dan hutang pajak. Untuk total hutang lancar nilainya menurun sebesar 250 juta rupiah atau sebesar 31,1%. Hal ini disebabkan karena hutang yang sudah jatuh tempo atau sudah dilunasi jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah hutang yang baru diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya untuk sisi hutang jangka panjang, yang pertama kita lihat hutang bank untuk jangka waktu 3 tahun nilainya menurun sebesar 800 juta rupiah atau sekitar 29%. Hal ini disebabkan karena sebagian hutang sudah dilunaskan oleh perusahaan. Yang kedua, hutang obligasi nilainya turun sebesar 550 juta rupiah atau sekitar 27,5%. Hal ini terjadi karena adanya pelepasan atau penjualan obligasi. Yang ketiga, hutang hipotek meningkat sebesar 1,55 miliar, yaitu sekitar 100%. Peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan hutang hipotek dengan jaminan aktiva tetap perusahaan selama 5 tahun. Yang keempat, untuk total hutang jangka panjang, nilainya turun sebesar 200 juta rupiah atau sekitar 4%. Ini disebabkan karena adanya penambahan hutang jangka panjang lebih kecil daripada pelunasannya. Bagian terakhir dari neraca perbandingan yang kita analisis adalah sisi ekuitas. Kita lihat yang pertama, untuk modal yang disetor nilainya meningkat sebesar 500 juta rupiah atau sekitar 25% sebagai pengaruh dari adanya tambahan modal dari penjualan saham. Yang kedua, cadangan laba nilainya meningkat sebesar 1 miliar 50 juta rupiah atau sebesar 23,3%. Hal ini terjadi karena akumulasi jumlah cadangan tahun lalu ditambah cadangan tahun sekarang. Yang ketiga, total ekuitas nilainya juga meningkat sebesar 1 miliar 550 juta rupiah atau sekitar 63,3%. Yang disebabkan karena semua komponen ekuitas seperti modal yang disetor dan cadangan laba nilainya meningkat. Yang keempat, total pasiva nilainya meningkat sebesar 1,5 miliar atau sekitar 18,8% yang disebabkan karena sebagian hutang berkurang dan ekuitas bertambah. Kita lanjutkan untuk laporan laba rugi. Di sini disajikan sebuah laporan laba rugi perbandingan untuk periode 31 Desember 2018 dan 2019. Oke, ini dia datanya. Kolom pertama itu adalah komponen-komponen laba rugi. Ini ada tahun 2018, 2019, naik turun. Kemudian dalam persentase ya, sama seperti neraca perbandingan tadi cara membacanya. Nah, dari data laporan laba rugi perbandingan tadi, kita lihat, kita analisa pula apa saja perubahan-perubahan yang terjadi dan apa pula penyebabnya. Yang pertama untuk penjualan, di sini terlihat nilai penjualan itu meningkat sebesar 1,4 miliar atau sekitar 16,5%.
Hal ini terjadi karena adanya penambahan barang yang laku dijual. Kemudian untuk harga pokok penjualan nilainya juga meningkat sebesar 1,1 miliar atau sekitar 17,6%. Hal ini seiring dengan meningkatnya penjualan. Yang ketiga, laba kotor nilainya juga meningkat sebesar 300 miliar atau sekitar 13,3%. Hal ini juga disebabkan karena meningkatnya penjualan. Untuk total biaya operasi nilainya juga meningkat sebesar 130 miliar rupiah atau sebesar 12,2%. Hal ini terjadi karena adanya penambahan biaya seperti biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, dan biaya lainnya. Selanjutnya, laba kotor operasi juga meningkat sebesar 170 miliar rupiah atau sebesar 14,4%. Ini juga disebabkan karena penjualan yang meningkat. Yang keenam, penyusutan nilainya meningkat sebesar 50 miliar rupiah atau sekitar 12,5%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan aktiva tetap. Yang ketujuh, pendapatan bersih operasi juga nilainya meningkat sebesar 120 miliar rupiah atau sekitar 15,3%. Hal ini karena adanya peningkatan penjualan. Yang kedelapan, earning before interest and tax nilainya meningkat sebesar 230 miliar rupiah atau sebesar 27,1%. Hal ini juga disebabkan karena adanya peningkatan penjualan. Berikutnya, untuk total biaya bunga nilainya menurun sebesar 250 miliar rupiah atau sekitar 28%. Penyebabnya adalah karena berkurangnya jumlah hutang bank. Yang ke-10, nilai earning before tax meningkat sebesar 300 miliar rupiah atau sekitar 50%. Hal ini juga disebabkan karena meningkatnya penjualan. Yang terakhir, laba sesudah bunga dan pajak nilainya meningkat sebesar 240 miliar rupiah atau sekitar 50%. Hal ini juga ternyata disebabkan karena meningkatnya penjualan. Oke, sampai di sini dulu materi pada video pembelajaran kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk analisis-analisis berikutnya. Terima kasih.